Perkenalkan, saya Indah Listiana, mahasiswi dari Stikes Widya Dharma Husada, Prodi S1 Ilmu Keperawatan kelas 2B. Di sini saya akan memberikan contoh komunikasi antar perawat dengan dokter menggunakan S-bar untuk memenuhi tugas mata kuliah komunikasi keperawatan dengan dosen pengampu Ibu NS Diana Fitriani M.Kep. Sebelumnya di sini saya akan menjelaskan apa itu S-bar. S-bar merupakan singkatan dari Situation, Background, Assessment, Recommendation, yaitu suatu teknik atau cara yang dapat digunakan untuk memfasilitasi komunikasi yang efektif, cepat, dan tepat. Komunikasi S-bar ini semakin populer di bidang pelayanan kesehatan, khususnya di antara para profesional, misalnya antar profesi kedokteran, keperawatan, konsulisan, atau melaporkan kondisi kritis pada pasien. Penggunaan format S-bar akan membantu perawat fokus terhadap aspek penting yang diinformasikan kepada teman sejawat selama proses timbang terima, sehingga timbang terima menjadi lebih efektif dan efisien. S-bar ini dapat meningkatkan kemampuan perawat dalam mengidentifikasi keluhan dan kondisi pasien dengan cepat dan sistematis, sehingga segera diberikan solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut dalam bentuk pemberian perawatan dan pengobatan yang tepat berdasarkan keluhan pasien. Selain itu, mempermudah penyampaian informasi antar perawat dan tim kesehatan lain yang juga merawat pasien, seperti dokter, farmasi, dan ahli gizi. Penggunaan instrumen yang tepat meningkatkan mutu pelayanan keperawatan dan berdampak pada kepuasan pasien selama dirawat di rumah sakit. Berikut ini contoh komunikasi perawat dengan dokter. Assalamualaikum, Dok. Mohon maaf mengganggu sebelumnya. Perkenalkan, saya perawat Indah Listiana dari ruang perawatan infeksi, ingin melaporkan keadaan pasien atas nama Tuan F. Jadi, pasien atas nama Tuan F berumur 21 tahun, masuk melalui UGD tanggal 26 Mei 2021 kemarin dengan keluhan nyeri pada anus sejak 4 bulan yang lalu. Pasien memiliki riwayat operasi sebelumnya, yakni pada Januari 2021 untuk pengangkatan kandiloma. Kemudian, hasil pemeriksaan fisik terbaru untuk TTV pasien sendiri, tekanan darah normal dengan kisaran hasil 120/70 mm hidrogen. Kemudian hasil pemeriksaan nadi menandakan pasien mengalami tachikardi dengan hasil pemeriksaan 115 kali per menit. Kemudian untuk hasil pemeriksaan suhu pasien sendiri menandakan kalau si pasien mengalami hipotermi dengan hasil pemeriksaan 37,8 derajat Celcius. Dan untuk respirasi pasien sendiri dengan hasil pemeriksaan 20 kali per menit. Baik, Sus, boleh saya tahu diagnosanya? Diagnosa medis pasien saat ini adalah kandiloma acuminata yang komplikasi dengan HIV on ARV. Hal ini didukung dengan pernyataan pasien yang mengatakan bahwa
pasien didiagnosa HIV sejak September 2020 lalu dan mengkonsumsi obat ARV sampai saat ini. Kemudian untuk riwayat masuk pasien sendiri, di mana pasien saat ini masuk rumah sakit kembali dok dengan rencana operasi eksisi massa pada anus yang berupa benjolan yang telah membesar sebesar kepalan tangan. Dan kemudian pasien mengeluh bahwa nyerinya ini memberat setelah BAB. Dan BAB keluar disertai dengan darah. Untuk hasil pengkajian nyeri pasien secara rinci dok, yakni pengkajian nyeri PQRST, di mana P-nya adanya benjolan, Q-nya berdenyut kadang seperti tertusuk-tusuk, R-nya nyeri anus, S-nya skala nyeri pasien itu 6, T-nya memberat setelah BAB dok. Kemudian akibat dari nyeri yang dirasakan, pasien tidak bisa untuk tidur dan tidak mampu melakukan aktivitasnya. Apakah sudah ditemukan penyebab utamanya, Sus? Berdasarkan hal tersebut dok, saya pikir masalah utamanya adalah nyeri kronis dan hipotermi. Kemudian selama sehari di ruang perawatan infeksi, rekan sejawat saya pada jam dinas sebelumnya itu sudah memberikan beberapa tindakan non-farmakologis dok. Di antaranya ada terapi napas dalam yang dilakukan oleh perawat Sinta, dan kemudian juga ada penanganan nyeri kronisnya sendiri dok. Dan juga sebelumnya sudah diberikan tindakan non-farmakologis guna mengatasi hipotermi dari si pasien sendiri. Di antaranya pemberian kompres air hangat dok, yang dilakukan oleh perawat putih guna mengatasi hipotermi si pasien. Apakah pasien tersebut sudah dievaluasi, Sus? Nah, evaluasi hasil tindakan yang dilakukan itu dok, pasien memang menyatakan bahwa nyerinya itu sudah berkurang. Dan kemudian untuk hasil pemeriksaan suhu yang terbaru dok, tadi saya lakukan, suhunya memang sudah agak menurun, cuma memang masih batas hipotermi dok. Walau demikian dok, pasien juga walaupun pasien mengatakan bahwa nyerinya sudah agak berkurang, cuman tadi saya evaluasi kembali, saya datang kembali kepastian pasien masih terlihat meringis melihat kita sakit-kesakitan dok. Dan untuk pemeriksaan suhunya masih dalam batas rentan normal dok atau hipotermi. Oh iya dok, haruskah saya mulai dok dengan pemberian obat analgetik untuk penanganan nyeri pasien dok? Dan untuk menangani pertamanya sendiri, haruskah saya mulai dengan pemberian obat antipiretik dan bagaimana kelanjutan untuk pemberian cairan IV ke pasien sendiri dok? Karena sebelumnya sudah terpasang IV. Baik, Sus. Untuk pemberian terapi non-farmakologis tetap dilanjutkan. Pemberian cairan intravena juga tetap dilanjutkan selama 3 hari. Lalu dievaluasi kembali selama 3 hari. Kemudian pemberian obat ketorolak 30 menit per 8 jam melalui intravena guna penanganan keluhan nyeri kronis pasien. Sedangkan untuk penanganan hipertermi pasien diberikan obat paracetamol sebanyak 3 kali 500 mg per hari melalui oral. Baik dokter, saya ulangi kembali dok instruksinya. Jadi untuk pemberian terapi non-farmakologis tetap dilanjutkan, pemberian cairan IV atau intravenanya juga tetap melanjutkan selama 3 hari, lalu dievaluasi kembali setelah 3 hari. Kemudian pemberian obat ketorolak 30 menit per 8 jam, kemudian intravena guna penanganan keluhan nyeri kronis pasien. Sedangkan untuk penanganan hipotermi pasien sendiri diberikan obat paracetamol 3 kali 500 mg per hari melalui oral. Iya, betul, Sus. Baik dokter, terima kasih atas waktunya.
Mohon maaf mengganggu, Dok. Terima kasih.